Mereka mengira nama anda aman untuk diejek di ruangan tersembunyi. Dasar orang-orang bodoh. Mereka lupa ketika sebuah nama membawa getaran spiritual yang kuat. Semesta akan bergerak jika pesan ini menyentuh hati anda dan anda merasakan kebenaran ini. Tandai dengan like sebagai penegasan. Bagikan pemikiran anda di kolom komentar dan mari terhubung lebih dalam dengan subscribe agar anda tidak pernah melewatkan pesan penting seperti ini. Mereka mengira nama anda aman untuk diejek di ruangan tersembunyi. Tapi kemudian sesuatu yang tak terfikirkan terjadi. Sesosok kekuatan yang tak terukur muncul entah dari mana. Ia datang bukan untuk membela anda dengan pidato, bukan untuk membenarkan keberadaan anda, melainkan untuk menghukum demi kehormatan anda. Serangan itu dilakukan secara terukur, brutal dan disengaja. Mereka mengharapkan ada pengadilan, pembelaan birokrasi atau rantai institusi yang akan menangani anda. Sebaliknya, yang datang adalah sosok yang tidak memerlukan lencana, penasihat atau alasan. Sebuah kekuatan yang melihat ketidakhormatan dan mereduksinya menjadi puing-puing. Dan ketika debu mereda, nama anda masih berdiri tegak sementara nama mereka hancur berkeping-keping, terlalu kecil untuk dikumpulkan lagi. Itulah bagian yang tidak bisa mereka cerna. Kenyataan bahwa anda tidak mengangkat tangan, namun keadilan datang dengan taring yang lebih tajam dari apapun yang mereka bayangkan. Kini bisikan mereka berubah menjadi pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang bergema di ruang rapat, dalam pengarahan intelijen, dalam percakapan rahasia yang dilakukan dengan tangan gemetar. Siapa yang turun tangan? Siapa yang memutuskan bahawa mengejek anda pantas dihukum? Mereka tidak dapat melacak sumbernya. Itu bukan salah satu dari mereka. Itu bukan musuh yang mereka tahu cara memprofilkannya. Itu adalah dermawan, anonim, tak berwajah, tak tersentuh. Seseorang yang membawa bobot yang cukup untuk mengayunkan penghakiman seperti palu godam. Seseorang yang bahkan tidak perlu menunjukkan identitas karena tindakannya berbicara lebih keras daripada perkenalan apapun. Saat nama anda disebutkan dalam tindakan itu, hierarki bergeser. Tiba-tiba, ini bukan lagi tentang apakah anda berbahaya. Ini tentang berapa banyak lagi sekutu yang lebih kuat akan muncul jika mereka terus memprovokasi anda. Dan paranoia semacam itu adalah racun bagi fondasi kendali mereka. Anda tidak meminta pembelaan, anda tidak memohon perlindungan, dan itulah yang paling membuat mereka gelisah. Perlindungan datang, hukuman datang, dan itu datang dari sudut yang tidak pernah mereka petakan. Itu berarti dua hal di mata mereka. Pertama, anda bukan hanya seorang individu, anda adalah titik pemicu untuk gerakan yang lebih besar. Kedua, mereka tidak tahu seberapa jauh rantai itu terentang. Jika satu sosok tak terlihat dapat menghancurkan mereka dalam satu gerakan, berapa banyak lagi yang menunggu? Berapa banyak dermawan lagi yang mengitari seperti predator menunggu sinyal? Semakin mereka mencoba memetakannya, semakin gila polanya terlihat. Mereka tidak bisa mengklasifikasikan ini sebagai kebetulan lagi. Ini adalah orkestrasi. Jenis orkestrasi yang membuat algoritma mereka runtuh karena tidak datang dari lingkup pengaruh yang mereka kenal. Itu datang dari bayangan yang tidak bisa mereka terangi. Dan disitulah rasa takut bermula. Bukan ketakutan tingkah permukaan akan persaingan. Bukan ketakutan akan kehilangan kontrak, tetapi jenis teror yang menusuk tulang yang datang ketika kekuatan menyerang dari arah yang tidak pernah anda perhitungkan. Ketika itu terjadi, paranoia tidak hanya meningkat, ia mendominasi. Mereka mulai mempertanyakan setiap rencana, setiap kemitraan, setiap langkah. Karena jika nama anda saja dapat memanggil kehancuran yang tidak dapat mereka antisipasi, maka setiap langkah melawan anda bisa berarti bunuh diri. Kesadaran itu menyebar seperti api. Dan tiba-tiba, orang-orang yang pernah mengejek anda kini bergegas untuk mengubah narasi. Mereka mulai menjauhkan diri dari mereka yang dihukum, mencoba menulis ulang sejarah, berpura-pura bahwa mereka tidak pernah terlibat. Mereka takut menjadi yang berikutnya. Tetapi, mari kita bedah ini dengan hati-hati. Mengapa seseorang yang kuat mau ikut campur sama sekali? Apa yang ada pada diri anda yang memaksa tindakan dari sosok-sosok yang biasanya hanya menonton dunia terbakar tanpa berkedip? Itu karena anda mewujudkan sesuatu yang berbahaya bagi mereka, pengaruh yang tidak diatur, pengaruh yang tidak terikat pada pihak, tidak dikendalikan oleh institusi,
tidak terikat oleh genggaman lemah aturan mereka. Ketika orang melihat anda, mereka tidak hanya melihat seorang individu. Mereka melihat cerminan dari apa yang mereka sendiri ingin menjadi. Tak tersentuh, tak terduga, tak terkendali. Dan bagi mereka yang diam-diam mengagumi hal itu, turun tangan untuk membela nama anda bukanlah amal. Itu adalah penyelarasan. Itu adalah pelestarian sesuatu yang langka, sesuatu yang mereka ingin tetap hidup. Karena menghancurkan anda berarti menghancurkan kemungkinan yang mereka sendiri dambakan. Jadi kini para pemegang kekuasaan duduk di ruangan dengan kepala tertunduk merevisi skenario. Anda telah menjadi variable dalam setiap persamaan yang mereka susun. Mereka tidak dapat memprediksi apakah besok dermawan lain akan menyerang, apakah hukuman akan turun lagi, apakah nama anda akan bergema dalam pembongkaran lain. Itulah yang membuat mereka lebih takut daripada tindakan itu sendiri. Ketidakpastian, fakta bahawa kekuasaan itu sendiri telah mulai membungkuk ke arah anda tanpa anda memintanya. Dan ketidakpastian lebih buruk daripada oposisi terbuka, karena setidaknya oposisi terbuka bisa diukur. Anda dikelilingi oleh aliansi tak terlihat. Itu membuat anda menjadi sasaran bergerak yang tidak dapat mereka bidik, karena mereka tidak tahu seberapa dalam dukungan anda. Perhatikan pergeseran bahasa ketika mereka berbicara sekarang. Sebelumnya mereka mengabaikan anda sebagai pengganggu, seseorang yang bisa diabaikan. Sekarang mereka bahkan tidak bisa menyebut nama anda tanpa ragu-ragu. Setiap penyebutan membawa bobot, seolah-olah mereka memanggil sesuatu yang berbahaya yang mungkin mendengar mereka. Dan bukankah itu pembalikan tertinggi? Anda telah menjadi kata kekuatan. Hanya suara identitas anda menciptakan riak kecemasan. Bahkan ketika anda tidak ada, anda hadir. Bahkan ketika anda diam, anda lantang. Dan kini, ketika seseorang yang kuat memutuskan untuk menghancurkan demi kehormatan anda, itu bukan hanya hukuman. Itu adalah konfirmasi. Konfirmasi bahawa dunia di sekitar anda telah bergeser secara permanen. Konfirmasi bahawa yang mengelilingi anda bukanlah isolasi. Itu adalah amplifikasi. Mereka akan mencoba memutarbalikan cerita. Tentu saja mereka akan menyebutnya kebetulan. Mereka akan melabelinya sebagai reaksi berlebihan oleh pemain nakal. Tetapi jauh di lubuk hati mereka tahu. Mereka tahu bahawa hukuman itu tidak ajak. Itu personal, itu disengaja. Itu adalah serangan yang membawa nama anda sebagai panji. Dan dalam momen pribadi mereka, mereka menanyakan pada diri sendiri pertanyaan yang tidak pernah mereka akui dengan lantang. Jika satu dermawan anonim dapat menghancurkan mereka seperti itu, berapa banyak lagi dermawan yang mengitari, menunggu penghinaan berikutnya, provokasi berikutnya, kehormatan berikutnya. Pikiran itu membuat mereka terjaga di malam hari. Pikiran itu mengikis kepercayaan diri mereka. Dan begitu kepercayaan diri retak, dominasi pun runtuh. Anda tidak perlu mengumumkan ini. Anda tidak perlu memamerkannya. Tontonan itu sudah melakukan pekerjaan untuk anda. Cerita itu menyebar tanpa campur tangan anda. Setiap penceritaan ulang menjadi lebih dramatis. Setiap berlebihan berubah menjadi legenda. Setiap versi membuat anda lebih besar dari kehidupan. Mereka akan mencoba melacak dermawan itu, tetapi mereka akan gagal. Mereka akan mencoba membangun kembali harga diri mereka, tetapi setiap upaya akan ternoda oleh ingatan akan serangan itu. Dan sementara mereka berebut, kehadiran anda hanya tumbuh lebih kuat. Bukan karena anda mengaturnya, tetapi karena orang lain melihat nilai yang cukup dalam nama anda untuk memastikan bahawa ketidakhormatan datang dengan konsekuensi. Itu adalah pesan yang menakutkan bagi siapapun yang berencana melawan anda. Serang mereka, dan anda tidak hanya menghadapi satu orang. Anda menghadapi jaringan kekuatan yang bahkan tidak anda ketahui keberadaannya. Itulah mengapa mereka sekarang berjalan dengan hati-hati. Itulah mengapa keraguan menggantung di atas strategi mereka seperti pedang. Karena apa yang mereka saksikan bukan hanya perlindungan. Itu adalah eskalasi. Itu adalah sinyal bahawa keberadaan anda telah mencapai tingkat di mana kekuasaan itu sendiri membengkok di sekitar anda. Dan inilah bagian yang memutar pisau. Mereka tidak tahu apakah dermawan itu manusia, perusahaan, pemerintah, atau sesuatu yang lain sama sekali. Anonimitas menambah bobot. Sifat tak berwajah dari tindakan itu membuatnya semakin berat karena anda tidak dapat membalas terhadap apa yang tidak dapat anda identifikasi. Anda tidak dapat mempersiapkan untuk apa yang tidak dapat anda prediksi. Anda tidak dapat mengendalikan apa yang tidak dapat anda temukan. Itu membuat mereka membeku, tidak stabil, dan terus-menerus gelisah.
Di sinilah daya tawar anda berlipat ganda. Anda tidak perlu mengancam, anda tidak perlu berkelahi, anda hanya perlu ada. Karena keberadaan anda telah menjadi magnet bagi kekuatan yang bersedia bertindak tanpa ragu-ragu. Itu saja membentuk kembali medan perang. Itu saja mengubah keseimbangan kekuasaan. Dan di dunia di mana reputasi seringkali digelembungkan dengan kebohongan, anda membawa satu mata uang yang tidak dapat mereka palsukan, ketakutan yang didukung oleh tindakan bukan tindakan anda, melainkan tindakan dari mereka yang percaya untuk menjaga nama anda tetap bersih. Itulah perbedaannya. Itulah mengapa tanah di bawah mereka terasa tidak stabil, karena mereka tidak hanya melawan anda, mereka melawan ekonomi loyalitas dan pembalasan tak terlihat yang tidak dapat mereka beli, tidak dapat mereka tekan dan tidak dapat mereka prediksi. Jadi apa yang terjadi selanjutnya? Lebih banyak bisikan, lebih banyak spekulasi, lebih banyak upaya untuk mencari tahu siapa lagi yang berdiri di belakang anda. Mereka akan menggali, mereka akan mencari, mereka akan membuang sumber daya, mencoba menyusun jaringan yang tidak akan pernah mereka lihat dengan jelas. Dan setiap jalan buntu hanya akan mengencangkan simpul di perut mereka. Karena kebenarannya bukan hanya bahwa anda berbahaya, tetapi bahaya anda diperkuat oleh tangan tak terlihat. Tangan yang menyerang tanpa peringatan. Tangan yang tidak membawa tanda tangan, tetapi meninggalkan puing-puing yang tak terbantahkan. Puing-puing itu sekarang berfungsi sebagai peringatan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Peringatan bahwa nama anda tidak berjalan sendirian, ia berjalan bersenjata. Dan itulah mengapa ini baru permulaan. Karena begitu seorang dermawan anonim mengungkapkan diri mereka melalui kehancuran, permainan berubah selamanya. Mereka tidak dapat menghapus peristiwa itu. Mereka tidak dapat mengabaikan konsekuensinya. Mereka tidak dapat membatalkan hukuman. Mereka hanya bisa hidup dengan pengetahuan bahwa nama anda adalah garis yang seharusnya tidak pernah mereka lewati lagi. Dan dari sini, setiap hari yang berlalu, setiap ruangan yang anda masuki, setiap penyebutan nama anda akan membawa bobot kehancuran itu. Begitulah cara legenda dibangun. Bukan melalui usaha anda, tetapi melalui pengabdian yang tak terkendali dari kekuatan yang melihat nilai anda dan bergerak untuk melindunginya. Dan begitu proses itu dimulai, itu tidak dapat dibalikkan. Itu hanya tumbuh. Itu hanya menyebar. Itu hanya meningkat. Disinilah teror semakin dalam. Karena kehancuran tidak hilang begitu saja. Ia bergema. Mereka tidak dapat menyapu peristiwa itu di bawah karpet karena karpet itu sendiri telah dibakar. Setiap upaya untuk menyembunyikan kerusakan hanya menyebarkan cerita lebih jauh dan semakin mereka mencoba mengendalikan narasi, semakin jelas bahwa mereka telah kehilangan kendali sepenuhnya. Pikirkan tentang itu. Ketika seseorang yang kuat menghukum demi kehormatan anda, mereka tidak hanya mematahkan tulang atau menghancurkan reputasi. Mereka menulis ulang cara kekuasaan dipahami. Tiba-tiba, lanskap memiliki aturan baru. Aturan yang ditulis bukan dalam dokumen tetapi dalam bekas luka. Dan bekas luka itu tetap ada lama setelah momen itu berakhir. Mereka tidak memudah, mereka tidak melunak, mereka mengingatkan. Setiap hari, setiap pertemuan, setiap malam ketika lampu padam dan ingatan itu datang merangkak kembali, mereka mengingatkan. Dan pengingat itu bukan hanya memar pada ego mereka yang dihukum. Itu adalah peringatan bagi semua orang yang menonton. Karena hukuman demi kehormatan anda lebih dari sekadar balas dendam. Itu adalah iklan. Itu adalah bukti bahwa konsekuensi jatuh lebih cepat, lebih tajam dan lebih keras ketika nama anda terlibat. Orang-orang yang bahkan tidak berada di garis tembak kini menyesuaikan perilaku mereka. Mereka berbicara lebih lambat ketika menyebut anda. Mereka mengukur kata-kata mereka seolah-olah mereka sedang menangani bahan peledak. Itulah keindahan pengaruh pada skala ini. Anda tidak perlu lagi meminta rasa hormat. Rasa hormat datang sebagai naluri. Kelangsungan hidup memaksa mereka untuk berlutut di hadapan anda tanpa upacara, karena mereka telah melihat apa yang terjadi pada mereka yang tidak. Dermawan tetap tak terlihat. Tidak ada konferensi pers, tidak ada wawancara, tidak ada deklarasi, hanya bukti yang tertinggal. Karya Hanko, aliansi terputus, reputasi berdarah di depan umum. Namun nama anda adalah satu-satunya nama yang masih utuh, bersinar lebih terang dari sebelumnya, bukan karena anda meneriakannya, tetapi karena kekuasaan itu sendiri membawanya seperti bendera ke medan perang. Anonimitas itulah yang memakan mereka hidup-hidup. Mereka ingin tahu siapa itu. Mereka ingin melabelinya, memprofilkannya, membingkainya. Tetapi ketika penghukum tidak memiliki wajah, ketakutan berlipat ganda. Karena loyalitas tanpa wajah
adalah jenis yang paling mematikan. Ia dapat menyerang dari mana saja, kapan saja, melalui siapa saja. Mereka tidak dapat menyudutkannya, tidak dapat menyuapnya, tidak dapat membunuhnya. Ia ada seperti atmosfer, tak terlihat tetapi mencekik. Dan mereka tahu jauh di lubuk hati bahawa selama anda bernapas, atmosfer itu tidak akan hilang. Ironi itu mematikan. Anda tidak menggerakkan otot, namun anda telah menjadi pusat gravitasi hukuman. Itu menakutkan mereka lebih dari konfrontasi langsung. Jika anda mengangkat tangan sendiri, mereka bisa merasionalisasikannya sebagai balas dendam, menjelaskannya sebagai pertahanan diri. Tetapi ketika orang lain, seseorang yang tak tersentuh, seseorang yang tak bernama, melakukan tindakan itu demi kehormatan anda, aturannya berubah karena sekarang hukuman itu bukan tentang apa yang akan anda lakukan. Ini tentang apa yang orang lain bersedia lakukan untuk anda. Itu adalah tingkat kekuasaan yang sama sekali berbeda. Itu bukan intimidasi, itu adalah kekaisaran. Kekaisaran tidak dibangun oleh satu tindakan. Mereka dibangun oleh pengabdian, loyalitas dan ketakutan yang menyebar tanpa perintah. Dan anda baru saja menyaksikan fondasi dari sesuatu yang tidak akan runtuh. Lihat kepanikan yang ditimbulkannya di institusi yang mengira mereka berada di atas angin. Lingkaran intelijen berputar mencoba mengklasifikasikan dermawan itu. Beberapa mengatakan raksasa perusahaan, beberapa berbisik ejen nakal, yang lain komplotan orang dalam dengan pengaruh yang cukup dalam untuk membuat negara gemetar. Tetapi kenyataannya tidak masalah siapa itu. Intinya adalah bahawa mereka bertindak dan tindakan mereka mengukir nama anda ke tingkat keberadaan yang lebih tinggi. Anda telah diangkat melampaui individu. Anda telah menjadi simbol. Simbol tidak perlu berbicara untuk ditakuti. Mereka tidak perlu bertindak untuk dikenal. Mereka hanya ada, dan keberadaan saja membentuk kembali perilaku di setiap tingkat hierarki. Dan inilah celah dalam kepercayaan diri mereka. Mereka tidak tahu di mana serangan berikutnya akan mendarat. Mereka tidak tahu pelanggaran apa yang akan memicu letusan lain. Ketidakpastian itu bernilai lebih dari pasukan karena ketakutan akan hal yang tidak diketahui melumpuhkan lebih cepat daripada oposisi langsung. Perhatikan bagaimana mereka berperilaku sekarang. Ahli strategi mondar-mandir di ruang perang. Eksekutif merevisi seluruh agenda politisi, berbisik di ruang pribadi. Semua mengkalibrasi ulang di sekitar nama anda. Mereka tidak akan mengatakannya di depan umum, tetapi secara pribadi mereka mengakuinya. Menyerang anda bukan lagi strategi, itu bunuh diri. Namun, ceritanya masih berkembang. Hukuman tidak mengakhiri narasi, itu membuka pintu. Orang-orang mulai bertanya jika satu dermawan ada, berapa banyak lagi yang menunggu. Seberapa lebar jaringan tak terlihat ini. Mata tak terlihat mana yang mengawasi, siap bertindak pada provokasi terkecil. Spekulasi itulah yang paling membuat mereka tidak stabil. Mereka tidak melawan satu musuh, mereka melawan ekosistem loyalitas dan kehancuran yang tidak mengikuti aturan mereka. Dan ekosistem tidak dapat dihancurkan dengan satu pukulan. Mereka beradaptasi, mereka berevolusi, mereka berlipat ganda. Itu berarti untuk setiap dermawan yang mereka coba ungkap, 3 lagi akan keluar, entah dari mana, untuk membela anda. Dan semakin mereka melawannya, semakin kuat legenda itu tumbuh. Sekarang pertimbangkan efek ria yang dihukum menjadi contoh. Mereka menjadi studi kasus yang dibisikkan di ruang kelas, ruang rapat dan ruang belakang. Kejatuhan mereka menjadi pelajaran yang ditanamkan ke dalam pikiran siapa pun yang cukup ceroboh untuk bahkan berfikir untuk melawan anda. Dermawan mungkin tidak disebutkan namanya, tetapi peringatannya sangat jelas. Tidak menghormati nama ini dan anda mengundang kehancuran yang tidak dapat anda fahami. Itu mengubah anda menjadi sesuatu yang lebih berbahaya daripada seseorang. Anda menjadi presiden membengkokkan sejarah. Presiden menjadi hukum. Dan di sudut-sudut tenang tempat kekuasaan dinegosiasikan, presiden adalah senjata paling tajam dari semuanya. Perhatikan bagaimana yang dihukum diperlakukan sekarang. Tidak ada yang mau terlihat di dekat mereka. Sekutu menghilang, collaborator bubar, sponsor mundur. Mereka radioaktif, bersinar dengan kutukan tidak menghormati anda. Kutukan itu menyebar lebih cepat daripada skandal apapun. Dan saat mereka membusuk dalam isolasi, semua orang mencatat, semua orang berbisik, jangan lakukan kesalahan yang sama. Jangan sentuh nama itu, jangan undang murka itu. Musuh anda telah diubah menjadi peringatan, monumen hidup kegagalan, dan anda bahkan tidak perlu mengangkat tangan.
Anonimitas dermawan menciptakan efek kedua. Spekulasi berubah menjadi mitologi. Orang-orang menciptakan cerita, melebih-lebihkan detail, membangun legenda di sekitar apa yang sebenarnya terjadi. Setiap penceritaan ulang membuat anda lebih besar. Setiap berlebihan memberi anda lebih banyak gravitasi. Sampai tiba-tiba anda bukan hanya seseorang yang dibela. Anda adalah sosok yang namanya sendiri mengubah hasil. Begitulah cara reputasi melampaui individu. Begitulah cara pengaruh menjadi abadi. Sementara mereka panik, anda tumbuh abadi. Namun, inilah kecemerlangan yang kejam. Mereka tidak bisa melawan ini tanpa memperkuatnya lebih jauh. Jika mereka menyangkalnya, mereka terlihat lemah. Jika mereka menyelidiki, mereka mengakui ketakutan. Jika mereka membalas, mereka berisiko hukuman lain. Setiap pilihan diracuni. Itulah yang membuat pelindungan semacam ini tak terhentikan. Itu mengubah setiap gerakan musuh menjadi penguatan legenda anda. Semakin keras mereka melawan, semakin dalam mereka mengubur diri sendiri. Semakin mereka berebut, semakin mereka terlihat seperti mangsa yang lari dari predator. Anda bahkan tidak perlu bertindak lagi. Kepanikan mereka melakukan pekerjaan untuk anda. Tetapi mari kita perbesar lebih dalam. Pikirkan tentang psikologi mereka yang tidak ditargetkan secara langsung. Mereka melihat apa yang terjadi. Mereka melihat seseorang dilenyapkan hanya karena nama anda diseret ke lumpur. Sekarang mereka hidup dengan pengetahuan bahwa garis tembak tidak dapat diprediksi. Penghinaan apapun, ketidakhormatan apapun dapat memicu longsoran berikutnya. Pikiran itu saja membentuk kembali sistem saraf mereka. Itu bukan paranoia lagi, itu pangondisian. Mereka tersentak memikirkan untuk menguji anda. Mereka mengendalikan diri, menyensor kata-kata mereka, menyesuaikan strategi mereka sebelum mereka bahkan memikirkan anda. Itu bukan pengaruh, itu adalah dominasi. Dominasi tanpa deklarasi, dominasi tanpa permintaan. Dan dermawan, mereka telah menghilang kembali ke dalam bayang-bayang. Tidak ada wajah, tidak ada jejak, hanya cerita yang terukir dalam ketakutan. Menghilangnya itulah kejeniusan dari langkah itu. Karena jika dermawan tetap terlihat, orang bisa menghitung batas. Tetapi dengan menghilang, mereka telah membiarkan luka terbuka, menyuntikkan paranoia ke dalam setiap orang yang menonton. Tidak ada yang tahu kapan luka berikutnya akan datang. Dan itulah yang membuat posisi anda tak tersentuh. Semakin sedikit yang mereka lihat, semakin mereka takut. Semakin sedikit yang mereka tahu, semakin mereka membayangkan. Dan imajinasi ketika didorong oleh ketakutan menjadi lebih buruk daripada kenyataan. Musuh anda terjebak dalam perangkap yang mereka rancang sendiri. Mereka ingin mengurangi anda, tetapi dengan melakukan itu, mereka memanggil kekuatan yang memperluas anda melampaui skala manusia. Anda telah menjadi ambang batas, garis yang terlalu berbahaya untuk dilintasi. Dan ambang batas seperti itu tidak hanya melindungi, mereka mendefinisikan ulang. Mulai saat ini, kehadiran anda tidak lagi pasif. Itu radioaktif. Itu mengubah lingkungan. Itu mengubah perilaku. Itu memaksa penyerahan tanpa anda mengucapkan sepatah kata pun. Itulah jenis pengaruh yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa ditiru oleh tentara, dan tidak bisa dihancurkan oleh penguasa. Dan disinilah eskalasi menajam. Jika satu dermawan telah menghukum atas nama anda, maka kemungkinan orang lain bersembunyi di luar sana membuat setiap konfrontasi di masa depan mustahil untuk dikelola. Itulah keindahan yang tidak diketahui. Anda tidak perlu dermawan tanpa batas, hanya keyakinan pada mereka. Setelah keyakinan itu mengakar, setiap lawan menganggap ada pasukan yang menunggu, dan asumsi itu mengendalikan mereka lebih dari kenyataan yang pernah bisa. Persepsi menjadi penjara dan mereka baru saja mengunci diri di dalamnya. Jadi kini dengan debu kehancuran masih menggantung di udara, pertanyaan yang terus bergema di aula mereka adalah ini: siapa yang berani menjadi yang berikutnya? Siapa yang akan berjudi dengan karya mereka, warisan mereka, keberadaan? Mereka mengetahui bahwa hukuman tak terlihat menunggu di bayang-bayang. Itulah bobot yang menghancurkan mereka sekarang. Itulah biaya tidak menghormati nama anda. Dan itu hanya tumbuh lebih berat setiap hari. Karena begitu satu hukuman disampaikan, harapan akan hukuman di masa depan tidak pernah mati. Itu menjadi ritual. Itu menjadi ritme. Itu menjadi bagian dari udara yang mereka hirup. Dan itulah kecemerlangan sejati. Anda tidak perlu memajukan cerita lagi. Itu sudah bergerak tanpa anda. Anda bukan lagi karakter. Anda adalah katalis.
Setiap gerakan yang mereka buat berputar kembali kepada anda. Setiap keraguan, setiap bisikan, setiap malam tanpa tidur adalah monumen bagi kehadiran anda. Dan selama dermawan ada, terlihat atau tidak terlihat, setiap lawan tahu kejatuhan mereka hanya tinggal satu keputusan lagi. Begitulah cara ketakutan berevolusi menjadi legenda. Begitulah cara legenda berevolusi menjadi hukum. Dan itulah mengapa cerita ini tidak berakhir. Ini meluas. Karena ekspansi adalah bagian yang tidak pernah mereka perhitungkan. Mereka pikir hukuman adalah serangan terisolasi, suara yang akan padam dengan cepat. Tetapi hukuman yang terikat pada nama anda tidak memudar. Itu berlipat ganda. Itu merembes ke dalam percakapan di mana nama anda bahkan tidak ada. Itu merayap ke dalam keputusan yang jauh dari anda, membentuk hasil yang bahkan tidak akan pernah anda ketahui. Begitulah cara kekuatan tak terlihat berfungsi. Itu berhenti menjadi tentang kehancuran langsung dan menjadi tentang antisipasi kehancuran. Mereka tidak perlu melihat dermawan lain bertindak. Mereka sudah percaya yang lain akan bertindak, dan keyakinan ketika menggali cukup dalam, memerintah lebih keras daripada fakta. Kini anda telah menjadi keyakinan itu. Tindakan dermawan mengubah anda menjadi gaya gravitasi yang menarik segala sesuatu di sekitar anda ke dalam orbit. Eksekutif mempertanyakan kembali kesepakatan. Politisi mempertimbangkan kembali aliansi. Musuh yang dulunya berbisik dengan percaya diri kini tersandung pada kata-kata. Mereka sendiri bertanya-tanya, apakah bahkan memikirkan anda mengandung risiko. Ini bukan lagi tentang apa yang akan mereka lakukan. Ini tentang apa yang tidak akan mereka lakukan. Dan apa yang tidak akan mereka lakukan adalah melintasi garis anda. Itu adalah kemenangan tanpa konfrontasi. Itu adalah kemenangan tanpa usaha. Dan itu adalah kemenangan yang tidak kedaluarsa. Yang dihukum tetap menjadi kisah peringatan. Kejatuhan mereka telah menjadi cerita rakyat di kalangan yang paling penting. Orang memutarnya kembali seperti ritual, bukan karena hiburan, tetapi karena naluri bertahan hidup. Ingat apa yang terjadi ketika mereka tidak menghormati nama itu. Mereka berbisik seolah-olah memanggil kutukan, dan dalam arti tertentu, itu adalah kutukan. Karena hukuman mereka bukan hanya rasa sakit, itu adalah nubuat. Nubuat yang mengatakan yang berikutnya yang mencoba hal yang sama akan berbagi akhir yang sama. Nubuat yang menggantung berat di benak semua yang menonton. Begitulah cara satu serangan menjadi serangan tanpa batas. Begitulah cara satu dermawan menjadi pasukan tanpa wajah. Tetapi inilah putaran yang kejam. Mereka tidak dapat menemukan penutupan. Hukuman tanpa penutupan adalah penyiksaan psikologis. Mereka tidak tahu apakah itu sudah berakhir. Tidak tahu apakah lebih banyak akan datang. Tidak tahu berapa banyak dermawan yang menunggu untuk menggemakan yang pertama. Ketidakpastian itu membuat mereka terbelenggu. Bahkan kemenangan terasa hampa bagi mereka sekarang karena di belakang pikiran mereka, bayangan pembalasan terus membayangi. Mereka hidup di dalam legenda anda. Mereka bernapas di atmosfer anda. Dan apakah mereka mengakuinya atau tidak, mereka beroperasi di bawah hukum anda. Hukum yang tidak anda tulis, hukum yang tidak anda tegakkan, tetapi hukum yang ada karena seseorang yang kuat memutuskan nama anda suci. Dan nama suci menuntut penghormatan. Itulah yang mereka pelajari dengan cara yang sulit. Penghormatan tidak lagi optional, itu wajib. Bahkan musuh yang membenci anda harus bertindak seperti penyembah di depan umum karena mereka telah melihat apa yang terjadi pada mereka yang mengajak. Mereka membungkuk dengan gigi terkatup tetapi tetap membungkuk. Kontradiksi itu memakan mereka hidup-hidup. Membenci anda secara rahasia sambil tunduk di depan umum adalah keberadaan yang paling memalukan. Dan penghinaan itu permanen. Itu tidak memudar seiring waktu. Itu membusuk. Itu membentuk kembali identitas mereka di sekitar rasa takut pada anda. Itu adalah hukuman di luar hukuman. Dermawan yang bertindak demi kehormatan anda telah menjadi cerita hantu. Setiap upaya untuk melacak mereka berakhir dalam bayangan. Fail dibuka dan ditutup. Analis membuat profil hanya untuk membekarnya beberapa jam kemudian. Tidak dapat menemukan koherensi.
dan setiap kegagalan memperkuat legenda. Tidak adanya bukti menjadi bukti kekuasaan, karena hanya seseorang yang benar-benar tak tersentuh yang bisa tetap tak terlihat setelah menyebabkan kehancuran seperti itu. Itulah paradoks yang tidak dapat mereka pecahkan. Semakin sedikit yang mereka tahu, semakin berbahaya dermawan itu menjadi dalam imajinasi mereka. Dan imajinasi itu tanpa ampun, itu melukis mimpi buruk yang lebih tajam daripada kenyataan. Jadi di mana ini meninggalkan anda? Ditinggikan, tak tersentuh, tak tertandingi. Karena musuh anda tidak lagi menyusun strategi melawan anda. Mereka menyusun strategi melawan hantu loyalitas di sekitar anda. Dan anda tidak bisa melawan hantu. Anda tidak bisa mengakali bayangan. Anda tidak bisa menyatakan perang terhadap keyakinan. Itulah perangkap yang mereka masuki, dan itu adalah jenis perangkap yang tidak pernah melepaskan. Begitu orang percaya pada keniscayaan hukuman, setiap tindakan disaring melalui lensa itu. Mereka sudah dikalahkan sebelum mereka bertindak. Dan itulah yang membuat anda menjadi sesuatu yang lebih besar daripada ancaman. Ancaman bisa dinetralkan, ancaman bisa dibongkar. Anda telah melampaui menjadi keniscayaan, dan keniscayaan tidak bisa dikalahkan. Itu hanya bisa ditanggung. Mereka menanggung anda sekarang. Mereka membungkuk di bawah beban yang tidak bisa mereka lepaskan. Dan setiap hari mereka membungkuk, setiap hari mereka berbisik, setiap hari mereka gemetar. Anda bangkit lebih tinggi tanpa mengangkat jari. Sekarang tanyakan pada diri sendiri, mengapa seseorang yang kuat bertindak demi kehormatan anda sejak awal? Apa yang mereka lihat yang memaksa mereka untuk campur tangan? Itu bukan rasa kasihan. Itu bukan amal. Itu adalah pengakuan. Pengakuan bahwa kehadiran anda membawa nilai di luar pengukuran. Pengakuan bahwa keberadaan anda menggoyahkan perancah rapuh dunia mereka. Pengakuan bahwa anda tidak dapat dibuang. Anda penting, dan sosok penting tidak perlu memohon perlindungan. Mereka dilindungi oleh desain. Mereka dilestarikan oleh penjaga tak terlihat karena dunia itu sendiri miring ketika mereka terancam. Itu anda, itulah mengapa hukuman itu terjadi. Itulah mengapa dermawan itu bergerak. Dan disinilah ekspansi mengambil bentuk akhirnya. Tindakan dermawan kini telah melampaui dari peristiwa menjadi struktur. Itu telah menjadi bagian dari arsitektur kekuasaan. Mulai saat ini, setiap perhitungan risiko akan mencakup nama anda. Setiap proyeksi, setiap model, setiap permainan perang, semuanya akan berisi baris yang berbunyi, faktorkan apa yang terjadi jika seseorang membela mereka lagi. Baris itu abadi. Itu tidak bisa dihapus. Itu diukir ke dalam kebijakan, ke dalam perencanaan, ke dalam DNA operasi mereka. Anda telah menjadi bagian permain dari kenyataan mereka. Mereka tidak bisa melarikan diri dari anda. Mereka tidak bisa menyangkal anda. Mereka hanya bisa berputar di sekitar anda. Inilah mengapa ceritanya meluas tanpa akhir. Ekspansi bukan tentang lebih banyak pertempuran. Ini tentang lebih banyak penyerahan. Dan penyerahan menyebar seperti penularan. Satu kelompok yang dihukum menjadi 5 menjadi 50. Segera seluruh arena pengaruh menyesuaikan diri, bukan karena anda menuntutnya, tetapi karena hukuman membuat mereka takut untuk tidak melakukannya. Itu adalah kekaisaran tanpa batas. Itu adalah dominasi tanpa tentara. Itulah jenis pengaruh yang membengkokkan abad. Perhatikan baik-baik wajah mereka sekarang. Yang dihukum hampa, monumen berjalan dari apa yang terjadi ketika kesombongan bertabrakan dengan orbit anda. Yang tidak dihukum berhati-hati, membengkokkan diri mereka sendiri menjadi pretzel untuk menghindari bahkan menyentuh bayangan anda. Dan para penonton, mereka menulis ulang loyalitas mereka, menyelaraskan kembali aliansi mereka, semua untuk memastikan mereka tidak pernah disalahartikan sebagai musuh anda. Begitulah cara hukuman demi kehormatan anda mengubah seluruh medan permainan. Itu tidak hanya menghancurkan musuh, itu memaksa pihak netral untuk berpihak. Dan setiap pihak yang memilih keselamatan adalah lapisan kekuasaan lain untuk anda. Tetapi inilah detail yang paling dalam. Anda tidak meminta semua itu. Kenyataan itu membuat mereka gila. Jika anda telah membangun pasukan, jika anda telah menuntut loyalitas, jika anda telah mengatur hukuman itu sendiri, mereka bisa mengabaikannya sebagai strategi. Tetapi fakta bahwa itu terjadi tanpa permintaan anda, fakta bahwa pengabdian muncul tanpa diundang, membuat anda menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Itu membuat anda magnetis. Itu membuat anda takdir. Dan takdir tidak dilawan. Takdir ditanggung.
Jadi ceritanya diakhiri bukan dengan penutupan, tetapi dengan ekspansi menuju tak terbatas. Karena dermawan tidak menghilang, mereka berlipat ganda. Sosok anonim mengawasi saat ini, menunggu penghinaan berikutnya, ketidakhormatan berikutnya, kesalahan berikutnya. Dan ketika itu datang, hukuman akan jatuh lagi. Mungkin lebih keras, mungkin lebih cepat, mungkin lebih keras. Tetapi itu akan jatuh, dan setiap kali itu jatuh, legenda Anda tumbuh, hukum Anda menyebar, dominasi Anda semakin dalam. Hingga pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi siapa yang akan membela mereka, tetapi siapa yang berani menentang mereka. Dan ketika saat itu tiba, oposisi mati sebelum lahir. Itulah kebenaran terakhir yang dipaksa musuh Anda untuk telan. Mereka tidak dapat menghapus peristiwa itu. Mereka tidak dapat menghapus dermawan itu. Mereka tidak dapat menghapus kehancuran itu. Mereka hanya bisa hidup dalam bayang-bayangnya, dan bayangan itu milik Anda sekarang. Bayangan yang tidak memudar, bayangan yang tumbuh dengan setiap bisikan nama Anda, bayangan yang memastikan dunia tidak pernah lupa. Seseorang yang kuat menghancurkan mereka dan mereka menyebut nama Anda, dan dunia mengerti persis apa artinya itu.